Masih di program Rakyat Memilih, kalau tadi kita sudah memantau bagaimana kondisi pemilihan umum di Jayapura, kemudian kita akan melihat juga bagaimana situasi atau suasana pemilihan umum di Sorong, Papua Barat. Sudah ada rekan kami, Hanafi Tianlean. Hanafi, ini di waktu Indonesia Timur, ini sudah lewat dari pukul 1, apakah TPS di sana sudah ditutup? Ya, dapat saya kabarkan pada siang ini baru pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian timur, jadi masih ada sekitar 30 menit lagi baru proses pemilihan di setiap TPS yang ada di Kota Sorong, Papua Barat ini akan di... Hanafi? Oke, tadi informasi yang bisa kita tangkap ya dari Hanafi di Kabupaten Sorong, Papua, mungkin pada pukul 2 siang waktu Indonesia Timur nanti pemilihan akan ditutup. Baik, untuk melanjutkan dialog kita tadi, saya mau langsung ke Prof. Wiwik. Tadi kalau kita lihat kan Megawati yakin bahwa jangan ragu-ragu memilih dari hati, awasi segala macam intimidasi ataupun juga potensi-potensi kecurangan. Kalau dari Mbak Wiwik, emang sebanyak itukah intimidasi ataupun potensi kecurangan yang mungkin diterima karena mungkin PDI di 03 ya, mungkin dari paslon 03, segitu banyaknya intimidasi yang mereka terima? Iya, memang itu yang menjadi tantangan kita ya. Tantangan kita setiap 5 tahun sekali datang gitu ya, pemilu, pilkada, sama, tantangannya sama gitu ya. Kita mengulang terus gitu kesalahan yang sama. Jadi maka kalau mau naik kelas, praktek-praktek yang distortif tadi itu kita kurangi. Praktek-praktek yang menyimpang tadi itu kita kurangi. Tidak ada lagi praktek yang menyimpang yang menimbulkan public distrust tadi itu, yang memang celaka bagi kita semua ketika membangun demokrasi ini tidak menghasilkan trust building. Jadi kita harusnya membangun saling percaya. Nah ini yang cikal bakal untuk membangun peradaban gitu kan. Nah kalau saling tidak percaya kita pupuk seperti saat ini agak kulminasi menurut saya, agak bahaya gitu. Maka elit aktor kita, para panutan kita, berilah contoh yang positif gitu ya. Supaya masyarakat itu punya panutan, karena negara ini butuh kepemimpinan dari panutan-panutan tadi itu gitu. Jadi kalau nanti tutur kata, tindakan yang disampaikan itu betul-betul padu ya antar tindakan tutur kata, masyarakat itu tidak punya pilihan lain selain ya harus follow kan gitu. Nah saat ini kita melihat kompetisi kontestasi diwarnai oleh tutur kata, tindakan yang tidak padu tadi itu. Itu yang menurut saya kita kehilangan waktu untuk membangun nilai-nilai budaya yang luhur. Oke, gitu kurangnya sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan. Betul. Itu juga jadi catatan oleh Prof. Wiwik. Tidak berantem di muka umum, di publik gitu. Kita disuguhin melulu silang sengkarutnya elit gitu kan. Padahal apa untungnya bagi kita masyarakat gitu. Kita butuh elit ketika sudah menjadi penguasa, menjadi pemimpin, ya sudah lakukan gitu kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Menjadi panutan tapi tidak hanya menjelang-jelang pemilihan saja ya. Tapi harusnya sudah melekat dari masyarakat, konsisten, tidak hanya menjelang pemilihan tapi juga di hari-hari biasa juga. Harusnya program-program itu terus disosialisasikan, pendekatan terus dilakukan. Saya mau ke Mas Ilham tapi nanti dijawab pada saat jeda ya Mas. Tadi juga laporan langsung dari rekan-rekan kami hingga pukul 13 lewat waktu Indonesia Timur belum juga ditutup TPS ini. Nah kira-kira faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kejadian seperti itu bisa terjadi pada saat pemilihan umum? Saat lagi Rakyat Memilih akan kembali untuk Anda. Kembali di program Rakyat Memilih, langsung saja Mas Ilham, tadi pertanyaan saya soal apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kemudian proses pemilihan umum ini berjalan lebih lama dari yang seharusnya? Pertama mungkin tingkat partisipasinya penuh, misalnya ada 300 orang di TPS, 300 orangnya datang semua. Sementara pembukaannya agak telat mungkin dengan berbagai administrasi yang surat suara dihitung dan sebagainya. Kedua adalah memang dalam aturan selama jam 1 mereka sudah terdaftar, mereka boleh memilih. Ya sampai jam 2 itu nanti mengantri. Pokoknya yang penting sudah terdaftar sebelum jam 1. Nah oleh karenanya memang di berbagai tempat tadi, di salah satunya di Papua tadi, itu masih berlangsung. Saya kira tidak ada masalah selama kemudian
sebelum jam 1 mereka sudah terdaftar sebagai pemilih dan tinggal dipanggil oleh petugas KPPS di sana. Oke, baik. Itu tadi ya. Jadi sebenarnya yang lama itu proses pemilihannya, tapi pendaftarannya sudah ditutup pada pukul 3. Oke, kita masih akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah di program Rakyat Memilih.